Saat musim dingin tiba, apa Anda berpikir tumpukan kompos Anda akan tidur panjang sampai musim semi hanya menjadi gumpalan es beku yang tak berguna? Kebanyakan pemilik kebun hanya pasrah dan membiarkan materi organik itu membeku begitu saja. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa musim dingin bukanlah hukuman mati, melainkan kesempatan emas untuk menghasilkan emas hitam yang paling berharga bagi kebun Anda? Dan tumpukan yang dikelola dengan benar bisa secara harfiah menggelegak dari dalam, bahkan saat salju tebal setinggi lutut menumpuk di luarnya. Dalam video ini, kita akan membahasnya tuntas dari A sampai Z. Cara memulai dan menjaga kompos panas selama musim dingin, rahasia apa saja yang digunakan oleh para tukang kebun berpengalaman, dan bagaimana menghindari kesalahan fatal yang akan mengubah sampah organik Anda menjadi tumpukan sampah beku. Tetaplah bersama kami, suasananya akan memanas. Sebelum kita mulai membangun pabrik pupuk musiman kita ini, mari kita sejenak mengingat kembali apa itu kompos. Kompos bukan sekadar tumpukan sampah biasa. Ini adalah sebuah organisme hidup yang bernapas, sebuah kota metropolitan bagi miliaran mikroorganisme, bakteri, jamur, dan para pekerja kecil lainnya. Merekalah yang bertugas mengubah materi organik menjadi humus yang sangat bernutrisi. Sama seperti makhluk hidup lainnya, mereka membutuhkan 4 hal untuk tetap aktif dan bekerja: makanan, air, udara, dan juga panas. Di musim panas tentu saja semua ini mudah didapat. Tapi saat musim dingin, faktor penghambat utamanya jelas adalah suhu dingin. Pada suhu di bawah 5 derajat Celcius, aktivitas sebagian besar mikroba akan menurun tajam, dan saat mencapai 0 derajat, mereka akan benar-benar tertidur. Jadi, tugas utama kita selama musim dingin adalah menciptakan kondisi di dalam tumpukan agar para mikroba itu dapat menghangatkan diri mereka sendiri. Proses ini disebut pengomposan panas. Disinilah berkat aktivitas mikroorganisme yang sangat intens, suhu di pusat tumpukan bisa mencapai 60 hingga 70 derajat. Suhu ini lebih dari cukup untuk memastikan proses pengomposan tidak terhenti, bahkan di tengah cuaca yang sangat dingin. Baik, mari kita mulai dengan membongkar mitos utama. Banyak pekebun mengira bahwa kompos musim dingin hanyalah gudang penyimpanan bahan organik sampai musim semi tiba. Mereka berpikir, saya tumpuk saja semua sampah, nanti kalau sudah hangat, semuanya akan berjalan sendiri. Ini adalah pendekatan yang sangat keliru. Jika Anda hanya menumpuk sisa-sisa dapur di satu tempat, yang Anda dapatkan bukanlah kompos, melainkan bongkahan beku yang berbau busuk, yang baru akan mencair lama di musim semi, dan berubah menjadi massa yang licin dan menjijikkan. Kompos musim dingin justru menuntut perhatian dan pemahaman proses yang lebih mendalam daripada kompos musim panas. Ini bukanlah gudang, ini adalah bioreaktor aktif yang harus Anda nyalakan dengan benar dan terus dijaga agar tetap berfungsi. Tujuan Anda bukan menyimpan sampah, melainkan memaksa mereka untuk terurai dan diproses saat ini juga. Bayangkan ini seperti tungku api, di mana Anda harus terus-menerus menambahkan bahan bakar yang tepat dalam proporsi yang benar. Inilah yang akan kita pelajari. Lupakan penyimpanan pasif, mari kita beralih ke produksi aktif. Segalanya berawal dari fondasi yang tepat, dan dalam konteks pengomposan kita, itu berarti memilih lokasi. Bayangkan tumpukan kompos Anda sebagai rumah kecil bagi miliaran mikroorganisme yang harus tetap hangat dan nyaman selama musim dingin. Lokasi ideal untuk komposter musim dingin adalah area di lahan Anda yang terlindungi dari terpaan angin utara yang dingin. Misalnya, di dekat dinding selatan rumah atau gudang, atau di balik pagar yang kokoh dan tertutup. Angin adalah musuh utama kehangatan, karena dapat menghilangkan suhu berharga dari tumpukan kompos Anda. Selain itu, usahakan lokasi tersebut mendapat sinar matahari musim dingin, setidaknya selama beberapa jam dalam sehari. Memang, sinarnya tidak sebanyak atau sepanas matahari musim panas, tapi energi tambahan sekecil apapun pasti akan membantu prosesnya. Terakhir, pastikan Anda memiliki akses yang mudah menuju komposter di musim dingin, karena Anda harus rutin menambahkan porsi bahan organik yang baru. Jangan letakkan di sudut yang paling terpencil, di mana Anda harus berjuang menerobos tumpukan salju. Penempatan yang terencana dengan baik adalah setengah dari kunci keberhasilan dalam mempertahankan kehangatan di musim dingin. Dalam kegiatan pengomposan di musim dingin, ukuran tumpukan kompos benar-benar sangat menentukan. Setumpuk kecil bahan organik akan membeku seluruhnya hanya dalam satu malam yang dingin, dan proses dekomposisi pun tidak akan sempat dimulai.
Agar kompos dapat menghasilkan dan mempertahankan panasnya sendiri, ia membutuhkan volume yang cukup besar. Ukuran minimal yang disarankan untuk tumpukan kompos di musim dingin adalah 1 meter kubik. Ini berarti panjang, lebar, dan tingginya masing-masing harus 1 meter. Akan lebih optimal jika ukurannya ditingkatkan menjadi 1,5 kali 1,5 kali 1,5 meter. Mengapa demikian? Kuncinya terletak pada perbandingan antara luas permukaan dengan volume tumpukan. Massa yang lebih besar akan lebih lambat kehilangan panas dan mampu mempertahankan suhu yang dihasilkan di bagian pusatnya, yang biasa kita sebut sebagai inti panas. Ampaan jetu. Lapisan luar tumpukan, sekitar 20 hingga 30 cm, boleh saja membeku. Lapisan beku ini justru berfungsi sebagai isolasi panas alami, semacam selimut tebal yang melindungi inti panas di dalamnya dari suhu dingin. Jika tumpukan kompos Anda terlalu kecil, seluruhnya akan membeku total, dan aktivitas mikroorganisme di dalamnya akan berhenti hingga musim semi tiba. Jadi, jika Anda benar-benar ingin sukses dalam pengomposan musim dingin, jangan tanggung-tanggung. Kumpulkan bahan organik yang cukup dan bangun tumpukan kompos yang besar dan kokoh. Sekarang, mari kita bahas soal desainnya. Untuk musim dingin, mana yang lebih baik? Tumpukan kompos terbuka atau wadah, kotak, tertutup? Kedua pilihan ini tentu punya kelebihan dan kekurangannya. Tumpukan terbuka adalah pilihan paling sederhana dan paling murah. Kompos jenis ini mudah dibentuk, gampang dibolak-balik atau diaduk, dan ukurannya tidak terbatas. Namun, tumpukan terbuka lebih rentan terhadap angin kencang dan lebih cepat kehilangan panas. Komposter tertutup, apalagi jika terbuat dari papan tebal atau dinding ganda, jelas lebih baik melindungi dari dingin dan angin. Penampilannya juga lebih rapi dan estetis, tapi ada juga kekurangannya. Volumenya terbatas dan isinya sulit untuk diaduk, terutama saat musim dingin. Untuk daerah dengan iklim yang sangat dingin, solusi idealnya seringkali adalah pilihan hibrida, wadah besar 3 sekat, atau 3 kompartemen yang dibuat dari papan kayu. Ini memungkinkan kita menimbun bahan organik di sekat pertama, proses pematangan aktif berjalan di sekat kedua, dan kompos yang sudah jadi bisa disimpan di sekat ketiga. Penting, wadah ini harus tidak memiliki dasar atau alas. Tujuannya adalah agar terjadi kontak langsung dengan tanah dan agar cacing tanah bisa masuk. Selain itu, dinding depannya juga harus bisa dilepas pasang, agar mudah saat kita bekerja. Membuat kompos musim dingin itu ibarat membangun rumah. Semuanya harus dimulai dengan fondasi yang kokoh, dan dalam kasus ini, fondasi tersebut harus memastikan adanya drainase dan sirkulasi udara yang baik dari bawah. Jangan pernah menumpuk kompos langsung di atas tanah kosong, apalagi jika tanah tersebut sudah membeku atau keras. Di dasar wadah kompos, kita wajib meletakkan apa yang kita sebut sebagai lapisan udara, dengan ketebalan antara 15 hingga 20 cm. Untuk lapisan ini, bahan yang paling ideal adalah ranting-ranting kasar, batang jagung atau bunga matahari yang sudah dicacah, atau serpihan kayu, wood chips. Lapisan ini memiliki 2 fungsi yang sangat penting. Pertama, ia mencegah lapisan bawah kompos menjadi padat karena bebannya sendiri. Pemadatan akan memutus akses oksigen, padahal oksigen sangat vital agar proses pembusukan bisa terjadi secara panas atau aktif. Satimai papanti. Kedua, lapisan ini berfungsi sebagai drainase, yaitu membuang kelebihan air jika terjadi pencairan salju atau jika Anda terlalu banyak menyiram. Genangan air di bagian bawah tumpukan saat musim dingin adalah pemicu utama kompos menjadi asam dan akhirnya gagal membeku. Jadi, ingatlah, aturan nomor 1, selalu mulai dengan bantal organik kasar yang longgar dan mudah ditembus udara. Kunci utama suksesnya pengomposan, terutama di musim dingin, adalah menjaga keseimbangan yang tepat antara 2 jenis bahan, bahan hijau dan bahan coklat. Mari kita pahami apa itu. Bahan hijau adalah semua material yang kaya akan nitrogen. Nitrogen berfungsi sebagai bahan bakar atau makanan protein bagi mikroorganisme yang memicu mereka berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan panas. Yang termasuk bahan hijau adalah sisa-sisa dapur, seperti kulit buah dan sayuran, rumput yang baru dipotong, pupuk kandang, dan kotoran unggas. Sementara itu, bahan coklat adalah material yang kaya akan karbon. Karbon ini merupakan bahan bangunan bagi tubuh mikroba dan menjadi dasar pembentukan humus di masa depan. Ia juga berfungsi membuat struktur kompos menjadi gembur dan berongga. Contoh bahan coklat adalah daun kering, jerami, serbuk gergaji, potongan kayu, wood chips, kertas, dan kardus.
Perbandingan volume yang ideal adalah sekitar 2 hingga 3 bagian bahan coklat untuk setiap satu bagian bahan hijau. Jika terlalu banyak bahan hijau, tumpukan kompos akan menjadi becek, padat, mulai membusuk, dan mengeluarkan bau tak sedap. Sebaliknya, jika bahan coklat terlalu dominan, proses pengomposan akan berjalan sangat lambat, dan tumpukan tidak akan bisa menghasilkan panas yang cukup. Menjaga keseimbangan ini adalah prinsip dasar yang wajib dipenuhi. Di musim dingin, sumber utama, bahkan bisa dibilang satu-satunya sumber bahan hijau atau yang kaya nitrogen, adalah sisa-sisa dari dapur kita. Karena rumput segar sudah tidak tersedia, setiap ember berisi kulit atau sisa sayuran menjadi sangat berharga. Semua sisa makanan bisa dimasukkan. Kulit buah dan sayuran, ampas kopi, ampas teh, hingga kulit telur. Untuk mempercepat proses pengomposan, sebaiknya hancurkan atau cacah sisa-sisa tersebut sebelum dimasukkan ke dalam komposter. Semakin kecil potongannya, semakin cepat mikroba bisa mengurainya. Namun, ada juga daftar bahan yang harus dihindari. Dilarang keras menambahkan daging, ikan, tulang, produk susu, atau lemak ke dalam komposter. Meskipun bahan-bahan ini termasuk organik, penguraiannya dapat menarik tikus atau hewan pengerat, menyebabkan bau busuk yang menyengat dan berpotensi mengandung patogen. Atemila. Selain itu, hindari kulit jeruk dan pisang dalam jumlah banyak, terutama jika kulit tersebut diduga telah disemprot dengan bahan kimia. Kumpulkan sisa dapur dalam wadah terpisah yang tertutup, dan segera pindahkan ke komposter setidaknya 1 hingga 2 kali seminggu. Hal ini penting agar sisa-sisa tersebut tidak sempat membusuk atau menjadi asam karena suhu ruangan di dalam rumah. Kalau kebutuhan komponen hijau selama musim dingin relatif gampang diatasi, lantas bagaimana kita mendapatkan material coklat dalam jumlah yang cukup? Nah, ini harus kita siapkan jauh-jauh hari, sejak musim gugur. Ini adalah cadangan karbon strategis Anda untuk sepanjang musim dingin. Opsi yang paling ideal adalah daun-daun kering yang berguguran. Kumpulkan daun-daun tersebut ke dalam kantong besar dan letakkan di dekat komposter. Daun tidak hanya menyumbang karbon, tetapi juga sangat baik untuk menata struktur kompos. Material luar biasa lainnya adalah jerami atau hai, rumput kering. Jika Anda punya akses untuk mendapatkannya, keduanya bisa menjadi bahan dasar yang sempurna. Ranting-ranting kecil sisa pemangkasan pohon yang sudah dihancurkan dengan shredder juga bisa digunakan. Pilihan terakhir, Anda bisa menggunakan serbuk gergaji atau serutan kayu. Namun, Anda harus hati-hati dengan material ini, karena serbuk mudah menggumpal dan berpotensi membuat kompos menjadi terlalu asam. Dan tentu saja, jangan lupakan kardus dan kertas tanpa cetakan berwarna atau selotip. Kotak kardus yang dirobek, tisu dapur, baki telur, semuanya adalah makanan karbon yang sempurna untuk para mikroba. Aturan utama, pastikan cadangan material coklat Anda tetap kering agar tidak membeku menjadi gumpalan es yang keras. Agar tumpukan kompos musim dingin kita bisa menghasilkan panas maksimal, kita harus memulainya dengan cara yang tepat. Hanya mencampur sisa dapur dengan daun kering saja tidak cukup untuk memicu panas awal yang dibutuhkan, apalagi jika suhu udara sudah mencapai titik beku. Oleh karena itu, kita memerlukan aktivator yang kuat untuk memicu proses dekomposisi ini, semacam korek api bagi tumpukan kompos kita. Aktivator alami terbaik adalah kotoran segar dari hewan herbivora. Bisa berupa kotoran sapi, kuda, kelinci, atau bahkan kotoran unggas. Kotoran ini kaya akan nitrogen dan sudah dipenuhi mikroorganisme yang kita butuhkan. Cukup tambahkan 1 atau 2 ember kotoran kandang ini ke bagian tengah tumpukan saat Anda membuatnya, dan ini akan memicu reaksi panas yang sangat cepat. Jika pupuk kandang sulit didapat, kita bisa menggunakan pemicu lainnya. Misalnya, menyiram lapisan kompos dengan larutan urea atau amonium nitrat. Pilihan lain, Anda bisa membeli bioaktivator khusus atau akselerator kompos di toko pertanian. Produk-produk ini mengandung strain mikroorganisme efektif yang terkonsentrasi yang akan membantu mempercepat proses penguraian hingga menghasilkan panas dengan cepat. Setelah semua bahan siap, mari kita mulai menyusunnya. Menumpuk kompos musim dingin dengan benar itu seperti membuat kue lapis. Kita tidak bisa hanya menumpuk semuanya jadi satu. Kita harus membuat lapisan yang bergantian agar komponen hijau dan coklat terdistribusi merata dan juga memastikan sirkulasi udara yang baik. Kita mulai dengan lapisan drainase, yaitu ranting-ranting. Lalu tambahkan lapisan bahan coklat, misalnya daun kering, setebal sekitar 15 hingga 20 cm. Lembabkan sedikit.
Di atas daun, kita tumpuk bahan hijau, yaitu sisa-sisa dapur yang sudah terkumpul, dengan ketebalan 5-7 cm. Jika Anda punya pupuk kandang atau aktivator lain, ini adalah saat yang tepat untuk menambahkannya. Kemudian, ulangi dengan lapisan coklat lagi, lalu hijau lagi. Lanjutkan proses ini sampai bahan organik habis atau tumpukan mencapai ketinggian yang diinginkan. Setiap lapisan bahan coklat bisa Anda taburi sedikit tanah dari kebun. Ini akan membantu menambahkan bakteri tanah yang bermanfaat ke dalam kompos. Air adalah sumber kehidupan. Bagi mikroorganisme dalam kompos, air sama pentingnya dengan bagi kita. Kelembapan optimal tumpukan kompos harus berada di kisaran 50 hingga 60%. Rasanya harus seperti spons yang sudah diperas dengan baik, lembab, tapi air tidak menetes saat Anda menggenggamnya kuat-kuat. Mempertahankan kelembapan ini di musim dingin jauh lebih sulit daripada di musim panas. Di satu sisi, udara yang dingin dan kering dapat mengeringkan tumpukan. Di sisi lain, kelebihan air sangat berbahaya, karena massa yang terlalu basah akan cepat membeku menjadi es. Oleh karena itu, penyiraman kompos di musim dingin harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya menggunakan air hangat. Air dingin justru akan menghilangkan panas yang berharga. Bagaimana caranya? Saat Anda menambahkan bahan coklat kering berikutnya, seperti dedaunan atau kardus, siram sedikit dengan air hangat menggunakan penyiram. Sementara itu, sisa-sisa dapur biasanya sudah cukup lembab dengan sendirinya. Periksa kelembapan secara berkala di bagian tengah tumpukan. Jika terasa kering, buatlah beberapa lubang kecil menggunakan tongkat, lalu tuangkan sedikit air hangat ke dalamnya secara perlahan. Yang paling penting, jangan sampai berlebihan. Sama halnya seperti makanan dan air, mikroba sangat membutuhkan oksigen agar dekomposisi dapat berjalan panas atau cepat. Proses ini disebut proses aerobik. Tanpa udara yang cukup dalam tumpukan, akan dimulai proses anaerobik, yaitu pembusukan yang biasanya menimbulkan bau tak sedap dan tidak menghasilkan panas. Di musim panas, tumpukan kompos harus rutin dibalik atau diaduk untuk aerasi. Namun, saat musim dingin, setiap proses pengadukan akan menyebabkan kehilangan panas yang besar. Oleh karena itu, Anda perlu melakukannya jauh lebih jarang dan dengan bijak. Jika tumpukan Anda dibangun dengan benar, menggunakan cukup banyak bahan cokelat yang longgar berpori, maka udara akan masuk secara alami. Meskipun demikian, Anda tetap disarankan melakukan aerasi ringan, setidaknya setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Untuk melakukan ini, Anda tidak perlu membalik seluruh tumpukan. Cukup ambil tongkat panjang, linggis, atau garpu aerator khusus untuk membuat puluhan lubang yang dalam di kompos, hingga mencapai dasar. Lakukan ini dengan hati-hati, sambil menggerak-gerakkan isinya. Hal ini akan memungkinkan udara masuk jauh ke dalam, dan mencegah massa kompos menjadi padat atau mampat. Untuk menjaga panas berharga yang dihasilkan oleh mikroorganisme di pusat tumpukan kompos, kita perlu mengisolasi tumpukan tersebut dengan baik. Kita butuh semacam selimut yang akan melindungi bioreaktor kita dari dingin dan angin. Isolator terbaik dan paling alami selama musim dingin adalah salju. Begitu salju turun cukup tebal, jangan malas-malasan. Segera timbun komposter Anda dengan tumpukan salju yang besar, baik di samping maupun di atasnya. Salju, berkat struktur berporinya, adalah isolator termal yang sangat baik. Di bawah lapisan salju setebal 20 hingga 30 cm, suhunya akan jauh lebih tinggi daripada suhu udara terbuka. Jika musim dingin tidak bersalju, kita harus menggunakan bahan lain. Anda bisa melapisi komposter dari segala sisi menggunakan karung berisi daun kering atau jerami, selimut bekas, karpet, potongan styrofoam, atau bahan isolasi apapun juga bisa digunakan. Di bagian atas tumpukan dapat ditutup dengan selembar terpal kedap air atau plastik gelap. Ini tidak hanya memberikan isolasi, tetapi juga akan menarik sinar matahari musim dingin, memberikan pemanasan tambahan. Jadi, bagaimana cara mengetahui bahwa semua kerja keras Anda membuahkan hasil dan proses pengomposan di dalam tumpukan benar-benar berjalan? Cara paling andal adalah dengan mengukur suhunya. Untuk ini, Anda memerlukan termometer kompos khusus yang panjang, dengan ujung probe minimal 50 cm. Termometer luar ruangan biasa tidak akan berguna di sini. Secara berkala, mungkin seminggu sekali, masukkan termometer ini tepat ke tengah tumpukan dan biarkan di sana selama beberapa menit. Jika suhu di dalamnya berkisar antara 40 hingga 65 derajat Celcius, selamat. Kompos Anda bekerja dengan sempurna.
Ini adalah kondisi optimal bagi bakteri termofilik. Merekalah yang melakukan pekerjaan utama dalam penguraian. Kalau suhunya di bawah 40 derajat, itu tandanya prosesnya melambat. Mungkin tumpukan Anda kekurangan komponen hijau atau nitrogen, kelembapan, atau udara. Namun, jika suhu naik di atas 70 derajat, ini juga kurang baik. Tumpukan bisa terlalu panas atau hangus yang menyebabkan mikroorganisme yang bermanfaat mulai mati. Dalam kasus ini, Anda harus sedikit mengaduknya atau membalik sebagian untuk mendinginkannya. Salah satu kesalahan paling umum dan paling fatal saat membuat kompos di musim dingin adalah kelebihan air atau kelembapan. Banyak tukang kebun, karena tahu bahwa mikroba membutuhkan air, terus menyiram tumpukan kompos sama seperti saat musim panas. Atau mereka membuang sisa dapur yang berair tanpa kontrol, tanpa melapisi atau menimpanya dengan bahan-bahan kering. Di musim dingin, penguapan dari permukaan tumpukan kompos sangat minim, dan air berlebih tidak punya tempat untuk menguap atau mengalir. Akibatnya massa kompos berubah menjadi adonan yang basah, berat, dan menyerupai bubur. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, air akan mendesak oksigen keluar dari pori-pori, yang kemudian memicu proses pembusukan anaerobik atau proses tanpa oksigen. Kedua, dan ini yang paling menakutkan di musim dingin, saat terjadi pembekuan atau suhu dingin yang ekstrim, massa yang sangat basah ini akan berubah menjadi balok es monolit yang padat. Melelehkan balok es ini dan mengaktifkan kembali proses dekomposisi di dalamnya hampir mustahil sampai musim semi tiba. Karena itu, ingat baik-baik, lebih baik sedikit kurang air daripada kelebihan air. Selalu tambahkan bahan-bahan coklat yang kering dan mudah menyerap kelembapan setiap kali Anda membuang sisa dapur yang basah. Kelembapan adalah teman Anda, tetapi kelebihannya adalah musuh mematikan bagi kompos di musim dingin. Kesalahan umum lainnya, kebalikan dari yang sebelumnya, adalah kekurangan bahan cokelat atau material yang kaya karbon. Seringkali terjadi, pekebun rajin membawa ember berisi sisa kupasan dapur ke tumpukan kompos. Namun, mereka lupa atau malas melapisi bahan hijau tersebut dengan daun kering, jerami, atau kardus yang padahal sudah mereka siapkan dalam karung di dekat situ. Akibatnya, yang menumpuk di komposter hanyalah satu massa hijau yang padat. Apa dampaknya? Keseimbangan nitrogen karbon menjadi kacau. Tumpukan kompos menjadi sangat padat, lengket, dan tanpa sirkulasi udara. Bukannya terjadi penguraian aerobik yang benar, malah yang terjadi adalah pembusukan anaerobik. Bau amonia yang menyengat pun muncul. Ini adalah tanda bahwa nitrogen berharga sedang hilang. Massa ini tidak akan memanas, ia hanya akan membusuk dan menjadi asam secara perlahan. Saat musim panen tiba, Anda tidak akan mendapatkan kompos yang gembur, melainkan substansi lengket dan bau busuk yang bahkan Anda tidak mau memasukkannya ke dalam bedengan. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu memiliki stok strategis bahan coklat ini dan jangan pernah lupakan aturan lapisan kue setiap kali Anda menambahkan porsi limbah baru. Ini sama pentingnya dengan limbah itu sendiri. Namun, bagaimana jika tumpukan kompos Anda terlanjur membeku? Jangan panik atau menunggu sampai musim semi tiba. Dalam beberapa kasus, Anda masih bisa mencoba menghidupkannya kembali. Pertama-tama, kita harus mencari tahu dulu apa penyebab pembekuan itu. Biasanya ini terjadi karena volume kompos terlalu kecil, kelebihan air, atau kekurangan bahan bakar nitrogen yang panas. Jika tumpukan Anda kecil, Anda perlu segera menambah volumenya. Tambahkan bahan organik segar dalam jumlah besar, terutama pupuk kandang atau kotoran unggas. Lalu tutup rapat dengan salju sebagai isolasi. Namun, jika masalahnya adalah tumpukan kompos sudah berubah menjadi bongkahan es, tugasnya sedikit lebih sulit. Coba buat beberapa lubang yang dalam di tengah bongkahan tersebut menggunakan linggis. Setelah itu, tuangkan beberapa ember air yang sangat panas, hampir mendidih, ke dalam lubang-lubang tadi. Langkah ini berpotensi mencairkan inti tumpukan. Segera setelah itu, masukkan aktivator yang kuat. Bisa berupa kotoran ternak segar, urea, atau biopestisida khusus yang sudah dilarutkan dalam air hangat. Segera tutup tumpukan itu dengan lapisan isolasi yang tebal. Metode ini memang tidak selalu berhasil, tapi patut dicoba. Saat ini, di toko-toko perlengkapan berkebun, kita bisa menemukan berbagai akselerator bio untuk mempercepat proses pengomposan. Seringkali produk-produk ini mencantumkan label yang meyakinkan, efektif di suhu rendah. Pertanyaannya, apakah klaim ini benar-benar berlaku saat musim dingin atau ketika suhu sangat rendah?
Kita harus pahami bahwa setiap preparat hayati pada dasarnya adalah konsentrat yang berisi mikroorganisme hidup atau enzim-enzimnya. Sehebat apapun janji produsen, hukum biologi tidak bisa dilawan. Ketika suhu turun drastis, mikroorganisme ini, sama seperti saudara liarnya yang ada di tumpukan kompos, akan memasuki fase dormansi atau mati suri. Jadi, menyiramkannya pada tumpukan kompos yang sudah membeku atau sangat dingin sama sekali tidak berguna. Namun, produk-produk ini sangat efektif jika digunakan sebagai starter untuk menyalakan proses pengomposan, terutama saat Anda baru memulai atau mengisi tumpukan kompos. Selain itu, penting untuk menambahkannya selama periode suhu hangat, atau ketika suhu di dalam tumpukan kompos sudah mencapai 5 hingga 10 derajat Celcius ke atas. Mereka akan membantu mengaktifkan proses dengan cepat dan memberikan dorongan baru untuk meningkatkan panas. Oleh karena itu, gunakan teknologi biostarter ini dengan bijak. Jangan menganggapnya sebagai tongkat ajaib, melainkan sebagai alat bantu yang tepat guna, hanya pada saat-saat yang mendukung proses biologis. Banyak yang penasaran, apa yang sebenarnya terjadi pada cacing tanah dan penghuni kompos bermanfaat lainnya saat musim dingin? Apakah mereka semua mati kedinginan? Tentu saja tidak. Makhluk-makhluk cerdas ini sangat mahir beradaptasi menghadapi suhu dingin. Saat musim beku tiba, sebagian besar cacing dan invertebrata lainnya akan bergerak turun ke lapisan tanah yang lebih dalam, yang tidak akan membeku, tepat di bawah tumpukan kompos. Namun, ada situasi unik yang terjadi pada tumpukan kompos musim dingin yang berfungsi dengan baik dan panas. Sementara lapisan atas dan samping mungkin membeku keras, kehidupan justru terus berlanjut di inti tumpukan yang hangat dan terpanaskan. Jika pada hari yang dingin Anda menggali bagian tengah tumpukan ini, Anda akan terkejut menemukan cacing tanah yang aktif dan lincah di sana. Mereka terus melakukan pekerjaan tak kenal lelah untuk mengolah materi organik. Bagi mereka, ini adalah oasis hangat yang sesungguhnya di tengah padang gurun es. Ini adalah salah satu tanda pasti bahwa Anda telah melakukan semuanya dengan benar. Tumpukan kompos Anda telah bertransformasi, bukan hanya sekadar bioreaktor, tetapi juga rumah musim dingin yang nyaman bagi penghuni tanah yang bermanfaat. Nah, pertanyaan utamanya adalah, kapan kita bisa menikmati hasilnya? Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan agar kompos musim dingin ini benar-benar matang? Semuanya sangat tergantung pada seberapa aktif proses penguraian di tumpukan kompos Anda berjalan. Jika Anda berhasil mempertahankan suhu tinggi di tumpukan kompos sepanjang musim dingin, Anda bisa mendapatkan kompos yang matang dan siap pakai tepat di awal musim tanam, yaitu sekitar bulan April atau Mei. Ini adalah keuntungan besar, karena Anda akan memiliki pupuk segar yang siap digunakan saat Anda mulai menanam bibit. Ciri-ciri kompos yang sudah matang sama dengan kompos yang dibuat di musim panas. Warnanya harus gelap, hampir hitam, strukturnya gembur dan remah, serta memiliki aroma yang menyenangkan, seperti bau tanah hutan setelah hujan. Komponen awalnya seharusnya sudah tidak terlihat lagi, kecuali material yang paling keras seperti ranting atau kayu besar. Sementara itu, jika prosesnya berjalan tersendat-sendat dan tumpukan kompos Anda sempat mendingin secara berkala, kemungkinan besar saat musim semi tiba, yang Anda dapatkan adalah kompos yang setengah matang. Ini pun sudah merupakan hasil yang luar biasa. Kompos ini masih sangat berguna. Anda bisa menggunakannya sebagai mulsa atau sebagai bahan dasar untuk bedengan hangat. Ini akan menjadi fondasi yang sempurna untuk kesuburan lahan Anda di masa mendatang. Baiklah, mari kita rangkum. Seperti yang sudah kita bahas, membuat kompos di musim dingin itu bukan hanya sekadar mungkin, tapi ini adalah proses yang sangat menarik dan bermanfaat. Inti yang harus diingat, tumpukan kompos Anda di musim dingin bukanlah tempat penyimpanan pasif, melainkan sebuah bioreaktor aktif yang hidup dan bekerja berdasarkan aturannya sendiri. Aturan-aturan tersebut meliputi panas, kelembapan, aerasi, serta keseimbangan nitrogen dan karbon yang tepat. Memang, ini membutuhkan sedikit usaha dan pemahaman lebih dibandingkan pengomposan musim panas. Tapi, hasil akhirnya pasti sepadan. Dan ada satu kejutan menarik, banyak ahli agronomi percaya bahwa kompos yang dibuat melalui proses lambat di musim dingin justru menghasilkan kualitas yang lebih baik dan lebih kaya nutrisi. Prosesnya berjalan lebih stabil dan unsur-unsur penting tidak mudah menguap seperti saat musim panas yang terik. Jadi, dengan mengelola proses ini, Anda tidak hanya membuang limbah, tetapi Anda menciptakan emas hitam sejati bagi kebun Anda, yang akan memberikan dorongan kuat bagi tanaman Anda di musim semi. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka.
like, dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips terbaru untuk kebun dan taman Anda. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Bagaimana cara Anda menangani kompos di musim dingin? Apakah Anda membiarkannya tidur sampai musim semi, atau Anda juga berusaha menjaga agar prosesnya tetap berjalan? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami sangat menantikan untuk membacanya.